Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Di Jumat 26 Juni 2020 kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13 menjadi salah satu bacaan leksionari kita hari ini yang ditetapkan oleh Sinode GKJ. Untuk mengawalinya Bapak Ibu, ada sebuah cerita atau anekdot atau ungkapan yang seringkali disampaikan biasanya oleh kaum muda, khususnya ketika hubungan istimewa atau hubungan khususnya bubar. Jadi misalnya kaum muda yang putus pacaran, dan ini pada umumnya sih biasanya diungkapkan oleh sang perempuan. Jadi misalnya sang perempuan ini disakiti dan akhirnya terpaksa hubungannya bubar, kemudian dalam emosinya, dalam marahnya muncul ucapan ini, semua laki-laki sama, misalnya demikian. Ini juga bisa berlaku bagi laki-laki misalnya yang merasa disakiti oleh sang perempuan, kemudian sang laki-laki bilang begini, semua perempuan sama. Jadi gebiah uyah kayak gitu ya, menggambarkan bahwa semua perilaku lawan jenis atau orang yang kita tuju yang jenisnya sama, yang jenis kelaminnya sama itu perilakunya sama. Nah, ini seringkali kita dengar dan jadi plesetan. Nah, dalam rangka merenungkan firman Tuhan kita pada malam hari ini, Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13, ungkapan tadi menjadi pengantar kita untuk membantu kita memahami bacaan kita. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, barangkali muncul pertanyaan, mengapa Matius sang pemungut cukai dipilih Tuhan untuk mengikut Dia? Mengapa Matius di antara sekian banyak pemungut cukai, mengapa kok milih Matius? Apa istimewanya Matius? Nah, ada sebuah situasi atau konteks Bapak Ibu dan saudara yang melatar belakangi cerita ini. Di pemungut cukai di zaman Tuhan Yesus itu adalah sebuah profesi yang memang banyak dibenci oleh orang Yahudi ketika itu. Mengapa dibenci? Jadi sebuah bangsa yang dijajah oleh bangsa lain tentu mengalami kesulitan ekonomi. Bangsa yang dijajah orang lain, bangsa lain, tentu secara ekonomi akan carut marut, akan sangat berantakan. Termasuk juga masyarakatnya sangat berantakan ekonominya. Nah, dalam situasi penjajahan demikian, banyak orang berupaya dengan cara apapun untuk memenuhi kebutuhannya, melakukan segala cara, melakukan segala profesi untuk memenuhi kebutuhannya maupun kebutuhan keluarganya. Salah satu profesi yang kemudian seringkali banyak orang tidak banyak bisa memilih adalah profesi pemungut cukai. Ini profesi yang kemudian nampaknya menjadi pilihan yang bisa terpaksa, pilihan yang memang karena tidak banyak pilihan yang lain, pilihan profesi yang lain yang bisa dia lakukan gitu. Sehingga ini menjadi pilihan terpaksa oleh banyak orang Yahudi demi bertahan hidup. Nah, sayangnya Bapak Ibu, karena ini adalah profesi, ini adalah pilihan terpaksa dalam tanda petik. Sayangnya ini kemudian menjadi penilaian yang cukup buruk oleh kalangan Yahudi yang lain, karena profesi pemungut cukai ini adalah profesi yang diberikan oleh penjajah Roma ketika itu untuk membantu penjajah Roma mengumpulkan upeti-upeti untuk membiayai kebutuhan hidup penjajah Romawi. Nah, jadi orang yang berprofesi pemungut cukai adalah orang yang bekerja untuk penjajah Romawi. Ini yang kemudian menjadi alasan, salah satu alasan kuat mengapa kok orang Yahudi sangat benci sekali orang yang berprofesi sebagai pemungut cukai. Karena selain kebanyakan orang yang berprofesi pemungut cukai itu memanfaatkan jabatannya atau profesinya untuk memenuhi kebutuhannya dengan menarik upeti atau pajaknya beberapa kali lipat dari yang seharusnya, ini tentu semakin memberatkan orang Yahudi yang lain. Tentu ada hal yang lebih mendasar lagi mengapa kok dibenci gitu ya. Karena siapapun yang bekerja atau bergaul dengan bangsa lain, khususnya bangsa penjajah, buat orang Yahudi itu dianggap sama saja, itu dianggap orang yang sudah tidak pantas untuk mendapatkan penghargaan, orang yang sudah
pantas untuk dihina dan dicaci, dan bahkan buat orang Yahudi, orang yang bergaul dan bahkan bekerja untuk para penjajah, dia sama saja kafir, yang disamakan dengan binatang-binatang najis. Makanya ini menjelaskan mengapa pemungut cukai sangat dibenci oleh orang Yahudi. Nah, citra seperti ini yang menempel di pemungut cukai. Nah, karena ini situasi penjajahan, situasi yang tidak menyenangkan, atau situasi yang darurat, situasi yang sangat-sangat membutuhkan sebuah strategi dan sebuah cara berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan, maka pilihan ini sekali lagi adalah pilihan profesi ini, pilihan yang menjadi tidak banyak tidak banyak opsi yang harus dipilih. Artinya menjadi pemungut cukai ini bisa jadi adalah pilihan terpaksa, pilihan yang terakhir yang bisa dia lakukan. Dan orang akhirnya yang berprofesi sebagai pemungut cukai mau tidak mau tutup kuping lah, soalnya saya butuh makan. Sudah kayak gitu dicaci lagi. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara bagaimana perasaannya pemungut cukai. Nah, situasi yang demikian tentu kemudian membuat orang gebiah uyah, pokoknya pemungut cukai itu kayak gitu. Makanya kemudian sangat membenci pemungut cukai. Tetapi di sisi lain bisa jadi ada kemungkinan ada orang yang juga sebenarnya dalam hati itu nggak mau jadi pemungut cukai. Dalam hati itu tidak mau jadi pemungut cukai, dan karena sebenarnya dalam hati tidak mau jadi pemungut cukai karena dimusuhi bangsanya, tapi apa dikata nggak bisa punya banyak pilihan, dia mau tidak mau berprofesi itu, ya sudah dia lakukan. Tapi karena dalam hatinya tidak sejalan di hatinya, nampaknya pemungut cukai yang namanya Matius ini kemudian mengambil cukai yang sekalipun dia ngambil bati misalnya, mengambil untung, tapi tidak sebanyak pemungut cukai yang lain. Tetapi ya karena orang sudah benci ya, orang kemudian tetap gebiah-uyah, sengit dan benci sama pemungut cukai. Nah, hati yang demikian ini nampaknya yang kemudian dilihat oleh Tuhan Yesus ketika itu, yang tidak mampu dilihat orang banyak. Ini istimewanya Tuhan Yesus kemudian. Tuhan Yesus mampu melihat hati pemungut cukai yang tidak mampu dilihat orang banyak. Tuhan Yesus tahu bahwa pemungut cukai ini butuh ditolong. Butuh ditolong untuk keluar dari jerat profesi yang dia alami, yang dia tidak bisa melepaskan dirinya sendiri. Makanya Tuhan Yesus menghampiri atau mendatangi Matius sang pemungut cukai dan ikutlah aku. Matius tentu sudah dengar track record Yesus seperti apa, profil Yesus seperti apa. Maka ketika dia didatangi oleh Tuhan Yesus dan mengajak dia untuk mengikut dia, ini seperti sebuah pengharapan sebuah harapan baru, sebuah jalan terang yang bisa dia ikuti. Makanya dia tidak banyak tanya, dia langsung ikut. Dan kemudian begitu tahu Yesus mau makan di rumahnya, dia menyediakan semuanya dengan sangat sukacita. Bahkan teman-temannya juga pada datang. Nah, nampaknya ini Bapak Ibu dan Saudara, mengapa kok Tuhan Yesus memilih Matius untuk yuk ikut aku. Hatinya Matius nampaknya yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Karena bisa jadi kalau Tuhan Yesus menawarkan untuk ikut dia kepada pemungut cukai yang lain, jawabannya tidak seperti itu, responnya tidak sedemikian rupa. Maka ini yang kemudian Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus disusuli dengan perumpamaan, aku hanya datang kepada orang yang sakit, yang butuh pertolongan. Lah, emang orang yang sakit ada yang tidak butuh pertolongan? Ada Bapak Ibu dan saudara. Kita tahu ada orang yang sakit, tapi kesuruh ke dokter kan nggak mau. Itu adalah orang sakit yang tidak butuh atau tidak mau ditolong. Kan sebagian kita tahu Bapak Ibu, ada kadang-kadang orang kasepuan sih, para kasepuan itu ketahuan sakit misalnya, diminta ke dokter untuk berperiksa, nggak mau. Kenapa? Takut ketahuan atau takut bahwa nanti harus menjalani proses penyembuhan yang sedemikian rupa. Ya, sisi lain, ya nyun sewu ini, sisi lain bisa jadi mungkin ini orang sakit yang tidak mau ditolong misalnya. Ya sudahlah. Nah, kasus Matius ini Bapak Ibu dan Saudara, ini mengajak kita untuk bagaimana kita tidak gebiah uyah seperti Tuhan Yesus. Karena
karena tidak semua pemungut cukai buruk, misalnya kayak gitu. Makanya Tuhan Yesus tetap mendatangi Sang Matius, sang pemungut cukai, sekalipun citranya demikian. Nah, pada malam hari ini kita belajar, kita mencoba untuk mari kita lihat lebih peka dan melihat untuk tidak ngebiah-biah. Kan kadang kita sering ngebiah-biah melihat profesi tertentu, oh yo can profesi kayak gitu itu ya can doyan duit, misalnya kayak gitu. Padahal tidak semua orang yang berprofesi seperti itu doyan duit dalam tanda petik. Oh yo, apalagi misalnya nyun sewu nih misalnya, oh can pendeta nek iki kaya ngono wis kabeh pendeta ya ngono kuwi ya, padahal tidak semua misalnya pendeta seperti itu, seperti yang dinilai buruk, misalnya demikian. Nah, kita belajar mari tidak ngebiah-biah. Masing-masing punya konteksnya, masing-masing punya latar belakang yang berbeda yang mungkin memaksa orang berprofesi atau mungkin memaksa orang untuk mengambil sikap tertentu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara, kita menerima pelajaran yang penting pada malam hari ini. Selamat mengakhiri hari Jumat ini. Tuhan Yesus memberkati.